Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 10. Nama saya Afifa Altafianti dari Prodi S1 Akuntansi dengan dua teman rekan saya. Perkenalkan, nama saya Indah Fauzia, Prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Prita Anggelia, NIM 19010-2007, Prodi Akuntansi. Oke, di sini kita akan membahas cara memahami uang dan peran perbankan. Di sini nanti ada 5 poin. Yang pertama adalah pengertian uang, yang kedua sistem keuangan di Amerika Serikat, yang ketiga lembaga pencipta uang, yang keempat perubahan sistem uang dan perbankan, yang kelima perbankan dan keuangan internasional. Oke, yang pertama adalah pengertian uang. Seperti yang kita tahu, uang adalah alat tukar yang digunakan, yang biasanya kita gunakan untuk membeli suatu barang. Jadi secara umum, uang itu alat untuk mempermudah pertukaran atau alat tukar yang secara umum dapat diterima di dalam bentuk pembelian barang-barang atau jasa. Karakteristik uang: suatu benda yang dapat dijadikan sebagai alat tukar harus memenuhi syarat, diantaranya 1. Portability, yaitu mudah dibawa. Uang harus mudah dibawa untuk urusan sehari-hari, untuk mempermudah penggunaan bertransaksi. Yang kedua, divisibility, yaitu mudah dibagi. Uang harus tersedia dalam berbagai nilai untuk mencukupi transaksi jual beli. Yang ketiga adalah durability, yaitu tahan lama. Uang harus awet, artinya tidak mudah rusak, dan nilai fisiknya tetap terjaga. Jika tidak, maka akan menyebabkan nilai penurunan pada uang tersebut. Yang keempat, stability atau stabil. Uang adalah benda yang nilainya relatif stabil. Oleh karena itu, banyak orang yang lebih senang menyimpan kekayaan dalam sesuatu yang nilainya tidak berubah atau stabil, seperti uang. Fungsi uang ada dua, fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, yang ketiga sebagai nilai simpan. Yang kedua, fungsi turunan. Yang pertama sebagai alat pembayaran, yang kedua untuk penambahan nilai kekayaan, yang ketiga meningkatkan status sosial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem keuangan Amerika Serikat. Pertama, lembaga keuangan. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor ke perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Lembaga keuangan memiliki banyak jenis, yaitu diantaranya 1. Bank umum, diversifikasi dan merger, tingkat bunga komersial, lembaga tabungan, asosiasi simpan pinjam, bank tabungan bersama, koperasi kredit, dan lembaga non-tabungan. Dan lembaga non-tabungan ini terdiri dari seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan pialang bursa. 2. Jasa keuangan khusus. Bisnis keuangan ini merupakan industri yang sangat kompetitif, sehingga setiap bank memiliki jasa-jasa baru yang ditawarkan untuk nasabahnya, seperti
menawarkan kartu kredit yang diterbitkan bank dan safe deposit box. Selain itu banyak juga yang menawarkan layanan jasa keuangan khusus, diantaranya jasa pensiun dan pinjaman. Di sini bank berperan sebagai penyalur dari perusahaan kepada pensiunan agar dana pensiun tersebut sampai kepada pensiunan tersebut. 2. Jasa internasional. Di sini jasa yang ditawarkan berupa penukaran valuta asing. Ketika kita pergi ke luar negeri, kita pastinya membutuhkan uang asing. Maka dari itu, jasa ini sangat berperan penting. 3. Jasa perantara dan penasehat investasi seperti ATM dan EFT. Lembaga pencipta uang. 1. Bank sebagai pencipta uang. Lembaga-lembaga keuangan memberikan jasa khusus bagi perekonomian dengan menciptakan uang. Ini bukan berarti mencetak uang kertas atau logam, melainkan dengan menerima deposito dan memberikan pinjaman dengan memperluas penawaran uang. Kedua, peraturan dalam perbankan umum. Karena bank umum memegang peran penting dalam menciptakan uang, pemerintah mengatur mereka untuk memastikan sistem keuangan yang sehat dan kompetitif. Di Amerika Serikat, badan-badan federal dan negara bagian lainnya juga mengatur bank untuk memastikan bahwa kegagalan bank akibat persaingan tidak akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat umum atas sistem perbankan itu sendiri. Federal Deposit Insurance Corporation merupakan badan terikat yang menjamin keselamatan seluruh deposito sampai dengan batas $100.000 dalam lembaga keuangan yang dijaminnya. Untuk memastikan agar tidak terjadi kegagalan bank berulang kali, FDIC berhak mengawasi aktivitas dan rekening seluruh anggota bank. Saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama, perubahan sistem uang dan perbankan. Yang kedua, perbankan dan keuangan internasional. Perubahan sistem uang dan perbankan dibagi menjadi 2. Yang pertama, deregulasi kegagalan perbankan dan dampak teknologi elektronik. Deregulasi kegagalan perbankan (DMCA) tahun 1980 membawa banyak perubahan dalam industri perbankan. Perbankan antar negara bagian. Syarat utama dari undang-undang ini adalah: yang pertama, perbankan berskala internasional diizinkan beroperasi dengan batasan sejak tahun 1995. Yang kedua, ukuran pokok dari setiap perusahaan terbatas. Yang ketiga, mulai tahun 1995, bank dapat memberikan transaksi terbatas bagi bank-bank terafiliasi di negara bagian. Yang keempat, mulai bulan Juni 1997, bank-bank dapat mengonversikan bank afilisasi menjadi cabang-cabang baru antar negara. Dampak teknologi elektronik diantaranya ada 3. Yang pertama, kartu debit. Yang kedua, smart card. Yang ketiga, e-cash. Kartu debit, kartu plastik yang memungkinkan orang-orang dapat mengirimkan uang antar rekening. Smart card, kartu plastik seukuran kartu kredit dengan sebuah chip komputer yang dapat diprogram dengan uang elektronik. Yang ketiga, e-cash, uang elektronik yang berpindah di antara pelanggan dan bisnis melalui transmisi elektronik digital.
Pada poin terakhir, perbankan dan keuangan internasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, perbankan internasional di bank-bank Amerika Serikat. Yang kedua, kurs dan perdagangan internasional. Yang ketiga, proses pembayaran internasional. Yang keempat, struktur bank internasional. Perbankan internasional di bank-bank Amerika Serikat. Amerika Serikat banyak terlibat dalam transaksi internasional yang seringkali memerlukan pertukaran dana di antara bank-bank Amerika Serikat dengan bank lainnya di seluruh dunia. Pada tahun 2003, transaksi ini berjumlah sekitar 3 triliun. Jumlah tersebut tentunya menarik bank-bank asing pada pasar Amerika Serikat, di mana banyak di antaranya yang saat ini mempertahankan keberadaannya yang cukup berpengaruh. Di cabang-cabang dan agen Amerika Serikat, bank-bank tersebut memegang aset dan pinjaman miliaran dolar, terutama di New York, California, Illinois. Sementara itu, cabang bank-bank Amerika Serikat di luar negeri, terutama di Inggris, Bahama, dan Cayman Island memegang aset sebesar 1 triliun dolar. Kurs dan perdagangan internasional. Setiap kurs mata uang setiap negara mempengaruhi kemampuannya untuk membeli dan menjual di pasar global. Nilai mata uang tertentu mencerminkan keseluruhan penawaran dan permintaan bagi dolar Kanada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nilai ini tentunya berubah sejalan dengan kondisi perekonomiannya. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia akan mengamati kecenderungan ini, dan keputusan berbisnis di Kanada mempengaruhi oleh kurs yang lebih atau kurang menguntungkan. Proses pembayaran internasional. Pembayaran disederhanakan melalui jasa yang diberikan oleh bank-bank mereka. Sebagai contoh, pembayaran dari pembeli mengalir melalui suatu bank lokal yang mengonversikannya dari mata uang lokal menjadi mata uang asing milik pembeli. Struktur bank internasional. Tidak ada sistem perbankan seluruh dunia yang dapat diperbandingkan dalam hal pembuatan kebijakan dan kekuatan mengeluarkan peraturan terhadap sistem dari negara industri manapun. Sebaliknya, stabilitas perbankan seluruh dunia bergantung pada struktur perjanjian yang longgar di antara masing-masing negara atau kelompok negara-negara. Bank Dunia dan IMF, International Monetary Fund, badan perserikatan bangsa-bangsa yang memberikan jasa keuangan terbatas kepada negara-negara peminjam agar kapasitas produksi dan perdagangan internasional mereka meningkat. Badan PBB lainnya yaitu International Monetary Fund adalah badan perserikatan bangsa-bangsa yang beranggotakan 150 negara yang melakukan perdagangan sumber daya untuk mendorong kestabilan kurs, memberikan pinjaman jangka pendek, dan melayani tujuan-tujuan IMF lainnya. Oke, jadi kesimpulannya adalah dengan uang kita dapat melakukan transaksi dengan mudah dibanding dengan zaman dulu ketika masih menggunakan sistem barter. Dalam bidang perbankan, kita dimudahkan dengan tawaran bertransaksi. Kita tak perlu membawa uang dalam jumlah banyak yang dapat merepotkan. Hanya dengan selembar kartu, kita bisa mengambil uang dari mesin ATM. Belum lagi transaksi lain dengan via email atau HP. Handphone maksudnya, yang selalu kita genggam. Semua jadi lebih mudah. Dengan begitu, peran uang sangat besar dalam kehidupan kita. Baik, sekian dari presentasi kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.